Cagar budaya peninggalan meriam Perang Dunia Kedua. Terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Meriam buatan Inggris tahun 1905 ini dipakai oleh tentara sekutu Australia saat melawan Jepang yang mendarat di Kota Kupang. Sayangnya meriam dengan panjang laras kurang lebih 7 meter ini tidak pernah digunakan oleh tentara sekutu Australia. Saya berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung Jupel dari situs ini. Maaf Bapak, Bapak Saya Nale, saya asumsi. percaya kan untuk menjaga. Saya dipercaya dari dinas waktu itu kan dari Bali. Saya dipercaya dari tahun 2000 sampai kurang lebih sekitar 20 tahun. Tapi sekarang kan yang mengganti saya punya anak. Saya punya anak, tapi anak saya jurusannya kan lain. Tapi secara ini apa dia? Tapi untuk di lapangan saya. Oleh saya orang jadi kan emas. Tapi kan kebetulan dari dinas kan harus diganti. Dari dinas ganti itu tidak mau orang lain. Kurang lebih anaknya yang dari saya gitu. Jadi sekarang anak saya yang jadi jupel tentara. Tapi saya tetap mendampingi, artinya seperti ada tamu, ada mahasiswa untuk tanya jawab atau ingin tahu begitu ya, saya tetap melayani. Jadi kalau apa yang mau ditanya silakan tanya, sejauh mana ya silakan. Bapak mungkin Bapak bisa cerita secara singkat historisnya dari Baik, jadi begini. Maaf, aku tuh berdiri sini, ada bangku ini bukan gedung. Jadi begini, Meriam ini ada di sini. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, di mana Meriam ini dipakai oleh biasa orang bilang disebut tentara Australia, tapi sekutu. Jadi Perang Dunia Kedua itu ada di sini karena waktu itu kan Perang Dunia Kedua kan Jepang jajah Asia istilahnya. Jadi sekutu itu belum buat tentara pertahanan di sini. Di sini itu ada dua, panjangnya juga sama, besarnya juga sama. Jadi meriam ini buatan Inggris. Ya, buatan Inggris dari 1905. Jadi kurang lebih sudah sekitar 100 lebih ya. Jadi dia ada di sini itu tidak dipakai, tidak beroperasi waktu itu karena tentara Jepang kan sudah mengetahui bahwa sekutu ada di sini di pertahanan. Jadi waktu itu tentara Jepang turunnya lewat Laut Selatan. Jadi di sini itu tidak ada pertempuran, di sini hanya membuat pertahanan. Jadi pertempuran itu antara sekutu dengan Jepang itu mulai dari pos polisi Babao itu, mulai dari Babao sampai Risau mungkin Manado datang dari Kampung mungkin ada di sebelah kiri. Kalau kita dari sini kiri, ya Tambua. Atau dari sana kan ada monumen. Iya, monumen. Itu monumen sebagai tubuh peringatan. Jadi di situ ada pertempuran. Jadi di sini sudah ada pertempuran tidak sempat. Jadi meriam ini tidak dipakai, dua ini tidak dipakai sama sekali. Jadi ini buatan Inggris. Nanti Adido bisa foto, ambil nomornya, supaya bisa lengkap, bisa tahu apakah sesuai dengan Bapak ceritanya atau tidak. Jadi ini dipakai oleh sekutu untuk melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua 1942 itu sudah lebih dari mana mungkin sudah sama Perang Dunia Kedua 1942 itu jadi sini sana pertempuran sekali. Terus habis itu tahun itu baru kedua itu dilindungi ini kalau tidak salah
Undang 2010 tahun 2011 kalau tidak salah, atau tabula balik mungkin nona tuh bisa buka motor kasih demikian ya. Baru mulai dilindungi sekarang ini. Ya masih utuh, hanya tinggal dua ini aja. Yang lainnya sudah hancur. Kalau ada tanpa lain, kayak juga itu punya itu cepat. Tapi selama ini yang lebih hidup ini orang suka itu dua. Mancanegara itu lebih suka ini. Jadi ini susun ada lagi istilahnya di Bintang itu susun ada. Tapi barangnya masih ada ini. Yang tinggal itu hanya kita sih. Kita juga pelatihan bangga dengan adanya ini di sini tidak ada pertempuran. Begitu panjangnya mungkin kurang lebih antara sekitar 7, kurang lebih dari 7. Jadi betul larasnya itu dia tembak arahnya ke kemudian pertahanan toh gitu. Jadi dong kapal dari sana ke frontier yang mereka siap di sini. Tapi pada waktu itu kan musim timur. Nah, intelijen Jepang tahu bahwa ada tentara sekutu di pertahanan, jadi mereka benar di laut selatan. Begitu dia sana ada pertempuran. Waktu itu mendadak bawah sampai di sana. Itu. Awal mula Bapak sampai dari kementerian ataupun dari yang pengelola dana Iya. memilih Bapak. Memilih saya ini sebetulnya bukan saya tidak mau. Artinya begini, coba asli saya suku Sabu. Nah, suku Sabu, tapi saya besar kecil besar di sini. Kebetulan istri saya itu istilah beton di sini bilang tuan tanah ya, tuan tanah terus orang pengaruh istilahnya dulu belum ada kepala desa Temukun dulu. Nah, jadi saya bapak mulai dikenal bagi masyarakat nggak punya, jadi saya juga percaya diri menjaga ini kurang lebih sedikit informasi saya nggak tahu gitu. Kadang-kadang itu kan dipikir-pikir ya, ini umur berapa saya berani merayakan. Istilah protokol roti benar protokol. Jadi dia informasinya semua dia buat kita lagi kasih tahu. Jadi sini sudah ada pertempuran. Kalau buatannya bukan bisa dari pengalaman Inggris, ada nomornya di situ, karena kalau mau foto silakan. Di sini kan peninggalan itu banyak, seperti gereja Kota Kupang itu peninggalan, gereja katedral itu peninggalan, banyak peninggalan termasuk ini yang lebih dikenal. Nah ini memang sisanya ada lagi. Jadi Jepang itu pada waktu itu sementara dia menguasai Asia, biar kalah pada waktu itu kan Amerika itu dengan agen presiden Amerika kesturu bom atom waktu itu, kalau sekarang nuklir. Ya. Nah, kalau dulu bom atom, jadi kesturu bom atom di Hiroshima. Nah di situ baru Jepang bisa menyerang. Singkat ceritanya demikian. Jadi kalau Amerika sudah di bom atom, Jepang mungkin dia menyerang. Mungkin ada pertanyaan Iya, terakhir. Bagaimana kerjasama dari dinas dengan juga. Iya. Jadi begini, kerjasama itu harus ada supaya begini. Juga fungsinya kan untuk menguasai lapangan. Menguasai lapangan yang pertama begini, bagaimana lokasi yang ada ini tidak merugikan antara kiri dan kanan, terlebih masyarakat. Jadi kewajiban juga itu untuk menguasai dan betul-betul bahwa lokasi ada yang ini bukan milik masyarakat, milik perorangan, bisa betul. Jadi saya itu sebagai jubel pada waktu itu saya usahakan untuk memohon untuk dia supaya dia punya pajak tersendiri. Jadi kalau punya pajak tersendiri berarti dia punya dasar hukum sedikit sudah ada. Kalau dasar hukum penuh itu kan istilahnya sertifikat.
Nah, kalau sertifikat itu dasar hukumnya istilahnya memiliki hak perorangan, toh. Tapi harus dasarnya pajak. Jadi ini sudah memiliki pajak. Itu antara dinas dengan saya itu sedikit. Mereka itu harus konfirmasi dengan saya dalam hal ini gimana dengan situasi itu. Jadi saya membuat pada saat baru kontrak ini saya bilang kalau kerja jaminan saya kalau ada situasi B juga sama kalian panggil saya langsung saja begini ini karena kami sudah bekerja sama dengan ini dia tanggung jawab jadi selama ini ya seperti mana dia mungkin sudah 90% mereka kerja sudah selesai. Ini apa dan juga penjelasan. Tidak apa itu memang tugas bapak tuh untuk tahu kalau ada yang ingin tahu saya juga suka apa kok jangan kemana-mana jadi itu ya kalau ada yang ingin tahu silakan. Sorry Bapak, ada satu pertanyaan yang saya lupa. Harapan Bapak. Ya harapan saya kepada begini harapan saya kepada anak muda ya hargailah sejarah yang ada karena dengan menghargai sejarah itu bangsa yang besar. Jadi kepada anak muda karena begini anak muda sekarang kan tidak sampai 40% lah. Setahu saya tidak punya 40% yang ingin tahu seperti ini. Padahal ini harus kita ingin tahu karena dari situ kita menjadi bangsa yang besar. Tanpa ketemu orang tua dulu, pahlawan-pahlawan dulu berjuang, tidak mungkin kita bisa mencapai pendidikan yang seperti sekarang ini. Ada sarjana, walaupun mungkin lapangan kerjanya sangat sempit di NTT itu kan. Karena lapangan kerja ini di NTT tidak begitu banyak. Sementara produksi sarjana ini terlalu tinggi. Nah, kebanyakan juga ketemu sarjana ini lebih banyak orientasi pada sebetulnya nih intinya jadi sarjana bukan intinya menjadi seorang kalau bisa berwira swasta dari berwira swasta itu bisa ke depannya lebih bagus. Ya, jadi begitu guys. Demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Rafael Ngale selaku jupel dari peninggalan meriam Tentara Sekutu Australia.